kesempatan mengingat tidak lagi game terakhir. Dan ini dia Land of Dawn yang akan menjadi saksi bersama-sama. Yes, dan game ketiga di Snapdragon Pro Series match pertama kita. Game ketiga TNC Pro Team versus EVOS Icon. Dan kita mulai masuk ya, dimana King Kong dan juga Setsujin mirroring satu sama lain ke area Purple Buff dan juga Orange Buff. Mereka akan segera bertemu harusnya di area Gold Lane sana. Fokus utama dari kedua belah tim untuk di game yang ketiga ini sama, yaitu ke area Gold Laner untuk membantu kedua belah Gold Laner mereka. Tapi lihat, gangguan dari Van membuat seorang King Kong harus mengeluarkan retribusinya. Sementara Little Wonder yang pertama ini akan cukup susah sepertinya untuk didapatkan oleh teman-teman dari TNC Pro Team. Oke, Veldora dengan angin sitar ya di sana. Oke, bahkan dengan Tenacity juga sama-sama sustain, tapi Bentings dipaksakan untuk mengeluarkan satu buah flicker defensif. Goyo terkena dengan Arcade Shot dan Shadow Strike. Goyo masih bisa bertahan dan bahkan tarikan maut dari seorang Bentings. Ivan masih bisa bertahan karena Ivan di sana menggunakan adanya poin satu gather sehingga tidak akan cukup mudah untuk bisa ditumbangkan karena nggak ada follow up juga tadi. Wow, itu lihat gimana Goyo masih bisa selamat dari Ghostbuster yang dikeluarkan karena ada talasophobia di waktu yang tepat. Itu benar-benar manis banget membuat Goyo. Dan ya, kita lihat gimana ada tadi pressure dari EVOS Icon. Dan teman-teman semuanya, jangan lupa juga untuk nonton langsung Snapdragon Mobile Challenge Finals MLBB di tanggal 21 sampai 23 Juli di Istora Senayan, Jakarta. Jadi buat kalian semuanya bisa langsung dapatkan tiketnya sekarang di isl.gg/spsmlbb tickets mulai Rp20.000 aja teman-teman. Jadi langsung beli sekarang biar kalian gak ketinggalan ya event terbesar di tahun ini. Iya, luar biasa ya. Jadi siapa yang mau ketemu sama player idol kalian gitu kan, nonton dari semua region loh. Benar, nonton langsung dong pastinya, apalagi kan ini di Jakarta gitu kan. Ya buat kalian yang domisili Jabodetabek dekat lah ya. Tapi sepertinya di area Tarto sudah mulai terjadi adanya sedikit peperangan di mana Veldora bakal coba untuk dipanis, tapi King's Call udah mulai terbuka juga, gak ada follow up damage yang cukup sehingga Setsujin mencoba untuk maju. Krat sudah siap dengan ada Devil Slash imitasi, tapi sudah mulai terbuka juga, tapi King Kong dengan retribution yang ready membuat Tarto dia berhasil diamankan. Tapi Ivan mengeluarkan Cold Altar yang di-trigger juga, tapi Hesu masih ingin maju. Damage-nya masih belum cukup pastinya dengan retenasi yang dibawakan sehingga Hesu hanya coba untuk memancing keributan aja dan dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Wow, ini skenario-nya tadi seperti Al bilang ya, ketika kalau altarnya dibuka itu cukup lama loh, cooldown-nya sekitar 50 detik lagi. Iya, 50 detik lagi. Di game yang ketiga ini, dan itu nggak akan siap nanti ya untuk team fight kalau misalnya bakal team fight di area Gold Lane sana. Dan kita lihat Veldora dengan membawa Minsitar ini membuat dirinya harusnya bisa mendapatkan keuntungan lebih sih untuk 1v1 melawan Arlot ya, karena Minsitar dari segi clearing minionnya harusnya habiskan lebih cepat sebelum Arlot level 4, tapi sekarang sudah mulai bergerak juga di area mid lane. Setsujin mulai membantu melakukan clearing minion agar seorang Krite bisa langsung fokus untuk membantu area Gold Lane, karena di sana selalu ada Bentings yang bersembunyi di dalam semak. Yap, dan ternyata Hesu pakai sprint ya, dia mau menyelamatkan dirinya dari King's Call, karena biasanya kalau Arlot itu banyak banget aku lihat pakai flicker gitu kan buat ngasih serangan kejut, tapi mungkin adanya sprint ini ya kita tahu juga dia head to headnya bersama dengan adanya Veldora dengan Minsitarnya, jadi dia akan menjadi security dalam diri. Tapi itu dia satu Iron Hook yang langsung jadi follow up dengan Bloody Hand. Setsujin berhasil untuk ditumbangkan, Veldora mengeluarkan dan bahkan itu dia tertarik dua orang sekaligus. Sen yang menjadi target operasi selanjutnya, dua player dari TNC Pro Team berhasil untuk dihilangkan setelah Setsujin menjadi satu nyawa yang hilang dari EVOS Icon. Wow, itu nice move banget sih dari teman-teman EVOS Icon ya, ditarik Sphere of Glory ke dalam King's Call dan langsung Rogue Wave yang dikeluarkan membuat player-player TNC Pro Team gak bisa keluar lagi dari area King's Call-nya. Dan itu membuat kenapa pemilihan sprint oleh Hesu, karena kalau misalnya dalam King's Call kan gak bisa pakai flicker kan, jadi mau gak mau pakai sprint aja buat bisa keluar dengan begitu cepat. Dan ya semoga gak kena efek stun dari pasifnya Minsitar. Tapi lihat ada kontes di area Little Wanderer-nya masih bisa dimenangkan sepertinya oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan di area bagi Ini 2 level loh gapnya ya? Ya, Hesu level 7. Veldora kayaknya lebih aktif untuk team fight ya, karena nggak jalanin lainnya. Tapi untuk saat ini Tarso yang kedua setup sudah mulai dilakukan juga, tapi Retribution bagian and again dari King Kong yang berhasil untuk mendapatkan Tarlo yang kedua karena Setsujin belum siap dengan Retribution-nya masih cooldown. Iya, masih dalam keadaan cooldown ya. Tapi harusnya objektif ini benar-benar dipegang banget sama TNC Pro Team. 2 Turtle mereka amankan dan begitu cepatnya gap level yang kita lihat antara kedua belah XP laner ini menandakan bahwa emang Hesu fokus untuk
untuk ngamanin lane-nya terus, sementara Veldora dari tadi fokusnya untuk nyari perang. Karena emang inisiasi dari Minsitar lah yang bisa membuka perang dan memenangkan perangnya untuk EVOS Icon. Karena dengan kekurung itu bakal susah banget. Dan teman-teman semuanya jangan lupa untuk follow semua sosial media dari ESL Indonesia, ada di Twitter, Instagram, Facebook, dan juga TikToknya. Yap, untuk bisa mendapatkan informasi turnamen, giveaway, dan lain-lain. Pokoknya lengkap banget, jadi jangan sampai ketinggalan. Tapi kita akan kembali kepada gamenya, dimana sebenarnya dari segi gold nggak terpaut jauh, walaupun memang TNC Pro Team terlihat sedikit aja lebih unggul di atas dari EVOS Icon. Tarikan maut beladihan yang masih ditahan juga dengan adanya Iron Hook yang masih belum terkonek ya, tapi King Kong. Wow, udah itu dia. Wacar dibalas wacar. Dan bahkan Shadow Stampede kena 3 orang sekaligus. Dan itu dia follow up yang begitu baik dengan dari King's Call. Tapi tidak ada yang terpick off karena rope wave defensif dari Goyo yang menyelamatkan dirinya dari satu sergapan EVOS Icon. Wow, dan yang menarik adalah aku baru notice di mana ini combo. Tapi meskipun itu di bagian bawah sana Bulian yang connect diselamatkan dari Glow Altar. Doma terkena efek Fatal Slash, dikeluarkan dari area yang cukup aman. Meskipun kali ini Grite coba memberikan follow up damage dengan Shadow Strike. Tapi sayangnya Ivan dipecahkan control thing-nya. Sepertinya weakness point-nya pecah dan langsung bisa diselamatkan. Point kill tambahan meskipun Grite double kill disecure oleh Hesu di bagian bottom lane. Wow, EVOS Icon benar-benar kesulitan mempertahankan outer turret di bagian bottom lane-nya. Tapi setidaknya ada mirroring. Dan ini yang menjadi power juga untuk EVOS Icon, yaitu Setsujin yang langsung sigap juga untuk dapetin satu outer turret di arah top lane. Dan menuju ke arah turtle yang ketiga sesaat lagi bakal muncul. 2 turtle pertama tadi dengan adanya retribution yang siap ya dari King Kong. Apakah menjadi perfect turtle atau karena sekarang Setsujin juga nggak akan ngasih perfect turtle karena udah mulai di setup satu sama lain. Ya, conceal play, Bentings dari belakang sana Setsujin mulai terlihat masih menahan, tapi ternyata retribution masih dimenangkan oleh King Kong. Sementara inisiasi King's Call yang tadi kita lihat masih bisa dihindari oleh seorang King Kong, bahkan dia masih cepat untuk mundur mengamankan positioningnya. EVOS Icon sekarang berada dalam tekanan karena 4 player TNC Pro Team bersiap untuk menyambut siapapun player berada di bagian depan sana. Atau Slash yang gak connect karena siapapun, Madelsnya connect, Spear of Glory belum dapat karena siapapun, terhalang oleh barrier, harus mulai berhati-hati karena 1-1 balik lagi ketika weakness point-nya pecah. Ini bakal cukup kerepotan banget player dari EVOS Icon. Yap, dan dari segi item juga ya, wow, 2 brute force sudah diamankan dari TNC Pro Team dengan ada di tangan dari Grok dan juga Franco. Di sana ada sebuah Genius One yang sudah selesai di tangan dari Goyo. Demon Hunter Sword dengan ada juga Corrosion sudah selesai di tangan dari Sen. Mulai damage-nya udah mulai terasa juga. Sedangkan Doma baru selesai dengan dari Corrosion Sight aja. Karena ada satu item defensif juga, sama-sama ada Steel Like Plate satu sama lain untuk bisa mendefense dirinya dari sergapan physical attack. Wow, lihat tadi flicker yang dikeluarkan oleh Bentings masih bisa diantisipasi oleh Creed dan membuat dirinya masih cukup aman dan membuat kebuangnya 2 menit flicker sampai Aaron. Deg-degan ya, tipis banget karena subuh dari Veldora. Ini combo dari EVOS Icon ketika Ghostbuster dan juga Shadow Stampede-nya connect ke arah player dari TNC Pro Team, itu pasti ada Spear of Glory yang connect dan itu langsung menangkap semua player dari TNC. Tapi Aaron Hook ke arah satu orang player di sana, Setsujin target rope wave dikeluarkan masih cukup aman, tapi lihat Raven-nya down dan maka kali ini pertempuran masih terus berlanjut. King Kong terlalu tanky berada di bagian depan sana. Hesu coba untuk memberikan follow up damage. King's Call yang membuat player dari TNC Pro Team cukup sulit untuk bisa memberikan bogingan damage, tapi crossbow nya pecah ke satu orang player meskipun Koyo yang down. Tapi lihat berhasil mendapatkan satu player lagi tambahan di mana Setsujin yang kali ini tumbang. Oke, dan itu adalah sebuah combo yang tadi udah dibilang juga ya, mau memadukan adanya Shadow Stampede tadi ketarik juga di follow up sama King's Call. Tapi kalau berjalan itu bakal bagus banget, tapi kalau keculik satu-satu itu bakal sulit karena tadi fokusnya Setsujin yang ketarik dari Goyonya, dia nahan pergerakan dari Ivan sehingga dia nggak bisa backup dengan adanya Cold Altar. Dengan satu kali combo Rough Wave dan juga Petrify itu udah berhasil untuk menumbangin Ivan yang kita tahu juga belum punya item defensif yang cukup untuk bisa menahan magical damage dari Goyo. Dan walaupun memang Goyonya tumbang, tapi trade-nya adalah jungler, yaitu Setsujin yang dipunish. Dan sekarang Lord yang pertama udah mulai ditarik terlebih dahulu ke area sisi dari TNC Pro Team. Ya, ini bakal cukup susah sih untuk bisa melakukan kontes ya. Meskipun lagi-lagi combo yang dilakukan oleh EVOS Icon mematikan, tapi apakah ada
chance kembali. Ups, King Skull-nya nggak kena. Tertarik Spirit of Glory ke arah belakang sana. Hesu masih dalam ancaman. Watchers combo. Masih ada Immortal ternyata dari Hesu. Dan bahkan Vengeance-nya aktif. Membuat Hesu yang masih bisa bertahan. Lord berjaya didapatkan. Hesu-nya down. Tapi kali ini TNC Pro Team coba memberikan keadaan. Kalau atas sudah dipecahkan. Ditarik dengan Land Hook. Ke area belakang sana. Terkena efek stun. Satu player down dari EVOS Icon. Sand coba untuk mencari player selanjutnya dipecahkan. Crossbow of tank-nya. Dan weakness point pecah dari arah Sutsujin. Membuat TNC Pro Team pada saat Lord yang pertama bergerak di bagian bottom bisa mendapatkan outer drive di bagian mid lane-nya. Hesu, dia main Arlot kayak main Lancelot ya. Sangsing dia di dalam peperangan yang memang Vengeance-nya aktif. Dan itu membuat akhirnya teman-teman dari EVOS Icon berfokus untuk bisa numbangin Hesu. Dan ternyata Lord-nya nggak di-reset dan dilanjutin oleh teman-teman dari TNC. Sehingga Lord sekarang berhasil diamankan walaupun ada satu DC Mat yang berhasil untuk bisa nge-punish King Kong untuk pertama kalinya. Tapi lihat, satu inner turret dan juga base turret di arah bottom lane ini udah mulai dikikis sedikit demi sedikit. Ya, itu buying time-nya Hesu sih. Wah, benar-benar lama banget ya. Itu kayak cuma lancar gitu. Kayak main aja dan juga benar-benar nge-buying time membuat Lordnya menjadi free banget buat TNC Pro Team. Bahkan mendapatkan beberapa player juga dari EVOS Icon. Keuntungan untuk kali ini dipegang oleh TNC Pro Team 4.000 gap gold. Antara kedua belah tim masih cukup aman harusnya untuk EVOS Icon mengejar kembali. Asalkan mereka mendapatkan combo momennya ya. Karena sekali kena combo moment sebenarnya itu bisa mematikan. Tapi chance-nya susah banget karena harus terkena Shadow Stampede, terkena Spear of Glory baru bisa kombonya berjalan di area King Skull-nya. Yang jadi problem adalah Hesu ini nih. Ini selalu menjadi kiter yang handal untuk membuat semua soft skill dari EVOS Icon keluar gitu. Ketika udah keluar, team fight nggak akan lagi diuntungkan untuk tim EVOS Icon. Oke, dan sekarang riset lagi ya dari peperangannya yang tadi begitu intens. Karena ini benar-benar banyak banget crowd control untuk saat ini ya. Ada Petrify, ada King Skull, Watcher, semuanya di sini di dalam peperangan bakal menjadi perangan yang cukup besar. Tapi kita bisa melihat juga gimana Hesu mencoba untuk bertahan sendirian di depan sana. Mampukah dari teman-teman EVOS Icon bisa menumbangkan Hesu dengan cepat? Tapi tidak. Again and again ada satu buah Iron Hook yang berhasil terkonek. Tapi itu adalah Sutsujin, satu sosok jungler dari EVOS Icon yang tertangkap dan langsung terpanis untuk kesekian kalinya. Wow, ini cukup repot sih karena tadi TNC Pro Team ya, Bentings hero nyamannya dikelepas. Ini Franco bukan sembarang Franco yang membalikkan keadaan berada di MPLTH dan bahkan sekarang benar-benar menjadi sosok yang menakutkan ya. Dengan total 4 assist dan juga 1 poin yang diamankan tanpa terpikat sama sekali. Meskipun dia sebagai roamer tahu banget positioning yang tepat. Nikong udah mulai mengacak-acak jungle dari EVOS Icon. Orange Buff diambil. Tentu kali ini mereka masih dalam posisi yang diuntungkan banget untuk team fight maupun untuk Lord selanjutnya. Ada Iron Hook ke arah seorang Ivan, terkena efeknya. Bloody hand dan langsung bisa di pick off Ivan meskipun cukup cepat respawn time yang dia butuhkan. Tapi tetap saja itu menjadi kerugian lebih lanjut untuk EVOS Icon. Yap, dan menjadi tabungan gold lagi ya untuk TNC Pro Team. Yep. Tapi kita akan melihat ini dia 4 turret yang tersisa untuk EVOS Icon, 1 inner turret di arah mid yang bakal coba untuk dipertahankan. Tapi perlu dilihat Lord yang kedua, Lord yang sudah muncul sekarang sudah mulai dikendalikan oleh TNC Pro Team. Walaupun Sutsujin dan Veldora udah mencari informasi HP dari Lordnya bakal coba untuk dikontes. Tapi lihat Bentings dan Hesu sudah siap menjadi garda terdepan, berpatroli dan menahan pergerakan dari EVOS Icon untuk bisa mengontes ke arah Lord tersebut. Iya, ini sebenarnya masih ada winning chance yang gede banget sih untuk EVOS Icon ya, asalkan kombonya berjalan. Dimana damage dealer utama yang pasti berasal dari Doma. Kita tahu Doma harusnya cukup oke untuk farmingannya karena baru 1 kali ke pick up aja dengan 3 assist yang dia milikin. Dan apakah combo-wombo tersebut akan tercipta? Kita lihat pergerakan dari Sutsujin yang sudah mulai memantau juga. Bentings bahaya banget sih. Ini semak-semak yang belum diketahui, tapi Spirit of Glory karena Bentings masih ada flicker. Coba ditarik mundur ke arah King Skull-nya dan terpick up Vexi seorang diri. Tapi Lord sekarang coba untuk diriset oleh King Kong. Ditahan pergerakan Lordnya. Sutsujin menarik kembali Lord. Nggak mau dilepaskan. Mencoba untuk adu retribusi. Tapi Hesu datang dari arah top lane sana. Spirit of Glory-nya belum kena ke arah siapapun. Tapi coba lihat damage yang masuk. Sakit banget ke arah tubuh dari Hesu. King Kong 1 melawan 5 di area Lord Fit. Apakah coba untuk mereset Lordnya? Oh my god, Goyo masih aman harusnya untuk coba kabur ke arah belakang meskipun lagi-lagi Hesunya down, Immortal dipecahkan. Lord tinggal 6.000 HP tersisa. King Kong berada di bagian depan sana. Lord Altarnya pecah tapi retribusi oleh Sutsujin. Meskipun Crossbow pecah dari seorang Sen. Coba untuk mendapatkan Sutsujin. Terlalu tanky. Sen dalam ancaman. Sennya down. Dan bahkan ini menjadi bencana untuk TNC Pro Team. Mereka kehilangan 2 player serta Lord yang bergerak dan bahkan 3 orang double kill dipegang oleh Christ. Oh my god, EVOS Icon
akhirnya Lord yang tadi benar-benar ditahan sama King Kong bisa dikendalikan kembali dan di take over, bahkan diamankan di tangan dari EVOS Icon. Ini cukup berbahaya untuk TNC Pro Team karena kita bisa lihat masih ada beberapa detik lagi menuju teman-teman dari TNC untuk respawn. Tapi lihat Lord yang sudah ter-enhance di arah top lane sekarang sudah langsung maju sedikit demi sedikit, tapi base star di arah mid masih bisa dipertahankan walaupun nggak terlalu banyak lagi dari poinnya. Lord sudah nge-charge base star di arah top lane yang sekarang bakal jadi target di tangan dari EVOS Icon, tapi Lordnya nggak bakal di follow up berlebih lagi. Mereka cukup disiplin, mereka mundur dan mereka reset lagi melihat teman-teman dari TNC Pro Team sudah siap siaga untuk melakukan defensif. Ya, bakal susah juga sih kalau mau dipaksakan ya. Meskipun sekarang super weapon ini banyak banget di bagian bawah, ada 2 katapult di sana. Oke, dipaksakan ya, Farolset yang dikeluarkan body hand karena seorang Ivan masih ada Immortal, dipecahkan di sana. Immortalnya masih bisa selamatkan, ternyata tidak. 2 player di masing-masing tim berhasil di-pick up satu sama lain. Tapi untuk kali ini EVOS Icon harus mulai puas saja dengan 2 base turret yang mereka berhasil hancurkan. 1 base turret di bawah ini benar-benar dijaga banget sama semua player TNC Pro Team. Base yang masuk tadi ini malah membuat dirinya ter-pick off orang dia. Ini Krite yang sakit banget sih. Tadi double kill juga momentum dari Krite yang menyumbangkan damage yang cukup besar. Karena kalau kita bisa lihat di sana ada Clock of Destiny, Lightning Trancheon, ditambah dengan adanya Divine Leaf dan juga Holy Crystal. Maka dari itu, baru saja Sen menyelesaikan 1 buah Athena Shield. Karena ini damage dari Krite udah sakit banget. Dan menjadi satu respect item juga ya sebagai defensif agar tidak mudah untuk bisa di pick off. Dan bahkan kita bisa melihat di sana yang memang nggak bikin ke arah item defensif ke Magic adalah Goyo, karena Goyo yang nantinya akan memberikan damage yang cukup besar untuk bisa nge-burst down langsung ke arah teman-teman EVOS Icon. Iya, dan kita lihat ya, tadi emang Goyo nih positionnya harus diwaspadain banget sama teman-teman EVOS Icon. Karena kalau sampai Ivan-nya ini yang ke-pick off, dia langsung bisa ke down. Tapi dengan ada Athena Shield harusnya masih cukup aman. Karena kita tahu tadi beberapa item yang di-build sama Ivan ini masih item-item defensif semuanya. Belum ada item-item yang berbesar item magical damage. Karena mereka memang karena dia adalah roamer, dia nggak butuh item-item magical damage. Mungkin hanya fleeting time aja. Item yang membuat gold altarnya lebih cepat lagi untuk dipakai. Dan oke, ada Magic Sentry di pop up di bagian top lane sana sambil menunggu juga pergerakan dari EVOS Icon yang sejauh ini belum kelihatan di area ini. Oke, dan kita bisa melihat ya di mana jungler dari TNC Pro Team sekarang agak sedikit berbeda. Yang biasanya memang menggunakan assassin, sekarang menggunakan tank jungler dengan groknya. Agak sedikit berbeda ya, nggak terlalu agresif. Karena memang ya mobilitasnya juga terbatas, tapi mau coba untuk mengembalikan atau meng-counter initiate apa yang dilakukan oleh EVOS Icon. Si Halberd sudah diamankan, tapi itu dia conceal play yang sudah mulai dibuka juga, tapi nampaknya 1 ball flicker dan juga King's Call yang dibuka masih belum mendapatkan target yang optimal. Wow, ini bisa dibalikin sih sama teman dari TNC Pro Team. Dan lihat kan conceal play langsung mundur semua player EVOS Icon. Tapi untungnya mereka sempat meminit minion di area jauh sana. Laning di top lane ini didorong banget ke arah base dari TNC Pro Team dan membuat keuntungan untuk EVOS Icon. Seenggaknya mereka ada waktu untuk nunggu cooldown dari ultimate-nya Veldora kembali. Dan Lord coba mendekati kembali King Kong ke area bagian bawah sana. Suzuki berada di bagian depan. Tapi jadi problem adalah Conceal udah nggak ada dari TNC Pro Team. Tapi EVOS Icon mereka masih ada chance. Ketika Veldora udah aktif King Soul ya, mereka bakal coba lagi untuk teamfight. Yap, dan ini sebenarnya masih bergantung kepada satu inisiasi yang dilakukan oleh Bentings. Karena dari tadi, dalam beberapa menit ke belakang ya, ini Iron Hook-nya masih belum connect ke siapa-siapa loh. Karena masih bisa bertahan juga, dan lagi-lagi masih belum mendapatkan targetnya. Jadi nggak ada pick off yang tercipta, dan bahkan trapping yang tadi dilakukan oleh Goyo juga sedikit terbatas. Karena sekarang segi map-nya sudah mulai dikuasai oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan sekarang Prime bahkan sudah siap dengan adanya Winter Trancheon untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dan sekarang Hesu yang harusnya membantu di dalam segi teamfight berfokus terlebih dahulu karena 2 lane di arah mid dan juga top ini menjadi PR besar untuk di clear terlebih dahulu. Wow, ini bakal jadi tarik ulur yang lama sih. Ini nunggu momen dari Veldora atau dari Bentings yang narik duluan. Kalau menurut aku gitu, tapi untuk kali ini sendiri masih percaya diri berada di bagian depan sana. Wildcard-nya diambil, di-copy oleh seorang Krite. Menurut area belakang, Veldora mulai berhati-hati. Tapi lihat Veldora, God of Glory belum connect ke arah siapapun. Masih menahan King's Call-nya. Goyo masuk dari atas sana, harus mulai berhati-hati. King's Call-nya connect, tapi Goyo berhasil didapatkan oleh seorang Grudge. Lord dipegang oleh Suzuki. Dapatkan 2 player hilang dari TNC Pro Team. EVOS Icon mendapatkan keuntungannya di
party yang kedua. Dan bahkan Suzujin looking for more, bergerak ke arah bagian depan sana, mencoba melakukan Hesu, tapi conceal play balik dari seorang Benting. Masih bisa menghindar, tapi Suzujin harus mulai berhati-hati. Weakness point-nya berhasil dipecahkan. Ada combo of tank yang bisa dikeluarkan oleh seorang Zen meskipun Benting shut down.